Fadli, seorang TKI dengan bahasa Inggris pas-pasan, harus berjuang di Belanda di bawah tatapan meremehkan Helmina, gadis cantik yang tak segan menghinanya. Namun, saat Helmina mulai melihat sisi lain Fadli dan diam-diam belajar bahasa Jawa demi ibunya, takdir justru berbalik. Udara Amsterdam ini memang beda banget sama di desa saya, Wates. Kalau di sana, napas langsung sesak gara-gara debu sama asap bakaran sampah. Di sini, hidung saya malah disambut aroma khas roti panggang sama bunga tulip yang entah dari mana asalnya. Dinginnya juga beda. Di Wates, dingin itu karena hujan atau pagi buta. Di sini, dinginnya kayak menusuk tulang, tapi anehnya, bikin saya ngerasa hidup. Saya, Fadli, seorang pemuda dari desa kecil di Indonesia, sekarang berdiri di tanah asing bernama Belanda ini. Koper yang isinya cuma baju seadanya sama beberapa lembar kenangan dari rumah, saya peluk erat-erat. Di saku celana, ada foto ibu yang senyumannya selalu jadi bahan bakar buat saya di sini. Mata saya menyapu sekeliling bandara yang gede banget ini. Orang-orang lalu lalang, suaranya kayak desiran ombak di lautan luas, campur aduk jadi satu. Tapi, dari semua suara itu, yang paling bikin saya deg-degan adalah suara bahasa Inggris. Gimana enggak? Dari dulu, bahasa Inggris itu momok buat saya. Di sekolah, nilai pas-pasan, cuman modal nekat sama doa restu ibu doang saya bisa sampai sini. Saya datang ke Belanda ini buat jadi TKI, kerja di sebuah villa mewah di pinggir kota. Katanya sih, gajinya lumayan buat bangun rumah ibu sama modal usaha di desa nanti. Mimpi besar itu, ya, setelah celingak-celinguk kayak orang nyasar, akhirnya ada satu cowok muda dengan seragam rapi yang mendekat. Dia nyebut nama saya. Fadli, katanya, sambil ngulurin tangan. Logatnya beda banget sama yang saya dengar di film-film. Saya ngangguk kaku, terus nyaut. Iya, saya Fadli. Tapi kok rasanya lidah saya kaku banget, kayak enggak mau diajak kompromi. Perjalanan dari bandara ke villa tempat saya kerja lumayan jauh. Selama di mobil, saya cuma bisa nunduk, sesekali ngintip keluar jendela. Rumah-rumah di sini rapi banget, warnanya adem, terus banyak kanal air kayak di film-film. Pemandangannya beda jauh sama pemandangan di desa saya. Di sana, rumahnya masih banyak yang dari kayu, sawah di mana-mana, dan suara ayam berkokok udah jadi alarm alami. Di sini, yang ada cuma suara klakson mobil sama dengung mesin-mesin entah apa. Villa tempat saya kerja ini gede banget, kayak istana. Halamannya luas, bersih, terus ada kolam renang yang airnya bening banget. Begitu masuk, saya langsung disambut beberapa karyawan lain. Mereka ramah-ramah, tapi lagi-lagi ngomongnya pakai bahasa Inggris yang saya cuma ngerti sebagian kecilnya aja. Saya cuma bisa senyum, ngangguk-ngangguk, sama sesekali nyeletuk yes atau okay, biar kelihatan ngerti. Padahal kepala saya pusing banget nyerna semua informasinya. Di tengah kebingungan saya, tiba-tiba ada suara cewek yang kedengaran dingin banget. Siapa ini? Katanya, suaranya renyah tapi menusuk. Saya mendongak. Di depan saya, berdiri seorang cewek cantik. Rambutnya pirang, matanya biru terang, terus hidungnya mancung. Cantik banget, kayak bidadari yang turun dari langit. Tapi aura sombongnya itu loh, bikin saya langsung minder. Dia pakai seragam yang sama kayak karyawan lain, tapi dia terlihat beda. Lebih berkuasa, entah kenapa. Ini Fadli, Bu Helmina, karyawan baru, jawab salah satu staf yang tadi jemput saya. Cewek cantik itu, yang ternyata namanya Helmina, langsung melipat tangan di dada. Matanya menyipit, menatap saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tatapannya itu, ya ampun, bikin saya langsung ngerasa kayak semut kecil yang mau diinjak. Fadli, dia mengulang nama saya, logatnya kayak mengejek. Bisa bahasa Inggris, tidak? Jeleb. Pertanyaan itu langsung menusuk ulu hati saya. Saya langsung kicep. Mau jawab bisa tapi bohong, mau jawab tidak malu. Akhirnya, saya cuma bisa nyengir kaku, terus ngomong, sedikit-sedikit, Bu. Helmina mendengus. Sedikit-sedikit? Di sini, sedikit-sedikit itu tidak cukup. Kamu harus bisa berkomunikasi. Bagaimana mau kerja kalau bahasa saja susah? Kata-katanya itu kayak tamparan keras di muka saya. Saya nunduk,
Malu banget. Keringat dingin mulai ngucur di dahi saya. Padahal udara di sini dingin banget. Semua mata kayaknya ngeliatin saya. Ngehakimi. Saya ngerasa kayak orang bodoh yang paling bodoh sedunia. Impian besar saya yang tadi pagi berkobar-kobar, sekarang rasanya langsung ciut jadi sebesar biji jagung. Mulai hari itu, Helmina jadi momok buat saya. Setiap kali dia lewat, atau kebetulan papasan di koridor, saya langsung keringat dingin. Dia selalu ngasih tatapan meremehkan, atau kalau ngomong, nadanya selalu sinis. Fadli, itu lapnya belum bersih. Apa kamu tidak mengerti? Atau, Fadli, ini tamu minta apa? Coba kamu pahami. Rasanya pengen teriak. Saya juga mau ngerti, Bu, tapi otak saya lagi loading. Malam-malam, setelah semua kerjaan beres, saya sering sembunyi di kamar karyawan yang kecil itu. Saya ambil kamus bahasa Inggris yang udah lusuh dari koper, terus saya baca pelan-pelan. Saya coba hafalin kosakata, saya coba pahami tata bahasa. Setiap kata baru yang saya temukan, rasanya kayak harta karun. Saya tahu, buat bisa bertahan di sini, saya harus bisa bahasa Inggris. Bukan cuma buat kerja, tapi juga buat nutup mulut sombong Helmina itu. Saya ingat omongan ibu waktu saya pamit. Le, jangan pernah minder sama siapapun. Kamu itu hebat, punya tekad kuat. Nanti kalau sudah sukses jangan lupa sama ibu. Omongan ibu itu kayak mantra. Setiap kali Helmina bikin saya ngerasa kecil, saya langsung ingat ibu. Enggak, saya nggak boleh nyerah. Saya harus buktiin kalau saya, si Fadli dari Wates, juga bisa sukses di negeri kincir angin ini. Demi ibu, demi mimpi, dan demi harga diri, saya. Minggu-minggu pertama di villa itu bener-bener kayak roller coaster emosi buat saya. Pagi sampai sore, saya sibuk banget sama kerjaan. Tugas saya sih standar, bersih-bersih villa yang segede gaban itu, bantu nyiapin sarapan, sama kadang ngurusin teman. Untungnya Pak Budi, kepala staf di villa ini, orangnya sabar banget. Dia TKI juga, udah puluhan tahun di Belanda. Dia yang paling sering ngajarin saya seluk-beluk kerjaan, dan yang paling penting, sabar ngadepin bahasa Inggris saya yang belepotan. Jangan malu, Le, kata Pak Budi suatu sore, pas saya lagi kesusahan ngertiin instruksi dari tamu. Dulu Bapak juga gitu. Yang penting niat. Nanti juga lancar sendiri. Kata-katanya Pak Budi itu lumayan bikin hati saya adem. Tapi ya itu, tetap aja, kalau Helmina muncul, mood saya langsung drop ke titik terendah. Dia seolah punya radar khusus buat ngeliat saya lagi kesusahan. Pernah suatu kali, saya lagi nyuci piring di dapur. Piringnya banyak banget, terus licin. Tiba-tiba, piring itu melesat dari tangan saya, pecah di lantai. Suaranya lumayan kenceng. Saya langsung panik. Belum juga sempat jongkok buat beresin pecahan. Helmina udah nongol di ambang pintu dapur. Mukanya udah asem banget. Fadli, apa-apaan ini? Kamu ceroboh sekali. Itu piring mahal. Saya cuma bisa diam, nunduk, ngerasa bersalah banget. Mau minta maaf, tapi kalimatnya kok kayak nyangkut di tenggorokan. Maaf, Bu. Cuma itu yang keluar. Helmina mendengus keras. Maaf? Maaf saja tidak cukup. Lain kali hati-hati. Atau jangan-jangan kamu memang tidak bisa kerja. Ampun deh. Setiap Helmina ngomong kayak gitu, rasanya pengen banget saya bales. Pengen bilang, Bu, saya ini dari desa, baru pertama kali lihat piring selicin ini. Di rumah saya, piring cuma dari kaleng. Tapi ya mana berani, cuma bisa nelen ludah pahit aja. Tapi ya, omongan pedes Helmina itu bukannya bikin saya makin ciut, malah kadang bikin saya makin gregetan. Awas aja lu Helmina, batin saya. Suatu saat nanti, saya pasti bisa bahasa Inggris lancar, dan saya bakal bales semua omonganmu itu. Nah, itu dia, niat balas dendam dalam artian positif, yaitu dengan membuktikan diri. Setiap ada waktu luang, saya manfaatin buat belajar. Kalau malam, setelah semua tugas beres, saya nggak langsung tidur. Saya sering nongkrong di ruang karyawan, pura-pura baca majalah atau nonton TV yang isinya berita bahasa Inggris. Sebenarnya sih, lebih ke nyoba dengerin logatnya, nyoba tangkep kata-kata yang sering muncul.
Kadang, saya juga iseng ngobrol sama karyawan lain, terutama yang udah lama di sini, buat ngelatih speaking. Mereka sih ketawa-ketawa aja denger bahasa Inggris saya yang ancur, tapi mereka baik, nggak pernah ngeremehin. Helmina sendiri, anehnya, kadang saya lihat ngelakuin hal-hal yang di luar dugaan saya. Contohnya, pas ada salah satu anak staf yang demam tinggi, Helmina langsung sigap nganterin ke dokter, terus nungguin sampai sembuh. Atau, pas ada tamu yang pikun dan nyasar di taman villa, dia sabar banget nuntun si tamu balik ke kamarnya. Dia ngomongnya halus banget sama orang-orang itu, beda jauh sama cara dia ngomong ke saya. Pernah suatu pagi, pas saya lagi nyiram bunga di halaman belakang, saya dengar suara Helmina lagi ngomong sama tukang kebun. Namanya Pak Anton. Pak Anton ini orang lokal, tapi dia bisa bahasa Inggris lumayan. Helmina lagi ketawa kecil, entah ngomongin apa. Ketawanya itu, ya ampun, bikin saya terkesima. Suaranya renyah, nggak kayak suara ketus yang biasa saya dengar dari dia. Dia kelihatan santai, rileks. Saya langsung mikir, oh, ternyata dia bisa ketawa juga. Kirain cuma bisa marah-marah doang. Momen-momen kayak gitu, meskipun cuma sekilas, bikin saya mikir, apa dia memang orangnya galak? Atau cuma ke saya aja? Apa saya yang bikin dia jengkel? Saya mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di pikiran cewek cantik ini? Saya nggak ngerti kenapa dia bisa punya dua sisi yang beda jauh. Satu sisi dingin kayak es batu, satu sisi lagi kayak air hangat yang ngalir pelan. Tapi ya, mau gimana pun, saya tetap fokus pada tujuan awal saya. Kalaupun Helmina seumur hidup bakal terus sinis sama saya, ya sudahlah. Yang penting saya kerja bener, kumpulin uang, dan balik ke Wates dengan kepala tegak. Saya sering nulis surat buat ibu, nyeritain gimana kerjaan saya di sini, meskipun saya nggak pernah cerita detail soal Helmina. Takut ibu khawatir. Saya cuman bilang kalau saya baik-baik aja, dan sebentar lagi saya bisa ngirimin uang yang lebih banyak. Setiap kali saya ngucapin kalimat itu dalam hati, semangat saya kayak keisi lagi. Udara dingin Belanda, tatapan tajam Helmina, semua itu nggak ada apa-apanya dibanding tekad saya buat bahagiain ibu. Saya tahu, perjalanan saya di sini masih panjang, tapi saya siap. Satu langkah demi satu langkah saya akan terus maju. Hari-hari berlalu. Rutinitas saya sebagai TKI di villa ini makin terbiasa. Meskipun bahasa Inggris saya masih belepotan, setidaknya saya sudah lebih pede. Saya nggak lagi terlalu panik kalau disuruh ngomong sama tamu. Progres lah meskipun kecil. Helmina. Dia masih aja jadi Helmina yang judes, tapi anehnya, saya mulai sadar kalau dia punya cara unik buat nunjukin sisi lain dirinya. Pernah suatu pagi, pas saya lagi nyapu daun-daun kering di halaman depan villa, angin di Belanda ini tiba-tiba berhembus kencang banget. Saking kencangnya, topi saya yang udah butut itu langsung terbang entah kemana. Saya panik, padahal itu topi kesayangan. Hadiah dari ibu pas saya mau berangkat. Saya lari, ngejar topi itu yang udah melayang jauh. Tapi dasar apes, tiba-tiba kaki saya kesandung akar pohon, dan bruk. Saya jatuh dengan posisi yang nggak elit banget. Siku saya nyeri, lutut saya luka dikit. Topi saya udah nyangkut di dahan, pohon yang tinggi banget. Saya mendesah. Topi hilang, badan sakit, plus malu banget kalau ada yang lihat. Pas saya mau bangun, tiba-tiba ada sepasang sepatu boot mengkilap di depan mata. Saya dongak. Di sana, Helmina berdiri, tangannya terlipat, di dada kayak biasa. Saya langsung ciut. Mampus, pasti bakal dikatain ceroboh lagi nih, batin saya. Tapi anehnya, dia nggak ngomel. Dia cuma ngeliat saya, terus ngeliat ke arah topi saya yang nyangkut. Kenapa nggak hati-hati? Suaranya masih datar, tapi kali ini nggak ada nada sinisnya. Saya cuma bisa nyengir kaku. Kak, kaget bu, anginnya kenceng. Dia nggak balas apa-apa, malah tiba-tiba dia jalan mendekat ke pohon. Nggak lama, dia ngambil sebuah tongkat panjang yang biasa dipakai buat bersihin kolam. Dengan hati-hati, dia nyoba ngegapai topi saya yang nyangkut. Butuh beberapa kali coba. Tangannya sampai harus jinjit-jinjit. Pas topi itu akhirnya jatuh, dia ngambil terus nyodorin ke saya. Lain kali hati-hati, katanya lagi. Kali ini,
Nadanya lebih lembut. Dan yang paling bikin saya melongo, dia senyum. Bukan senyum lebar, cuma senyum tipis. Tapi itu senyum. Ini pertama kalinya saya lihat dia senyum ke saya. Langsung rasanya kayak ada cahaya matahari di tengah musim dingin. Saya langsung ngambil topi itu, terus ngucapin terima kasih berulang kali. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Helmina cuma ngangguk kecil, terus pergi. Tapi momen itu, senyum tipis itu, terus nempel di kepala saya seharian. Rasanya kayak ada tembok gede di antara kami yang tiba-tiba retak dikit. Sejak kejadian topi, itu, interaksi kami mulai berubah, meskipun masih sedikit. Kadang, dia nggak sengaja nanya soal Indonesia. Bukan lagi nanya yang menyudutkan, tapi kayak bener-bener penasaran. Di Indonesia, semua orang bisa bahasa Jawa? Tanyanya suatu siang, pas saya lagi ngelap meja di teras. Saya kaget, terus jawab, nggak semua Bu, tergantung sukunya. Kalau saya kan dari Jawa, jadi bisa. Dia ngangguk-ngangguk, kayak lagi mikir keras. Oh begitu. Lalu, apakah bahasa Jawa itu sulit? Tergantung Bu. Kalau terbiasa ya gampang. Banyak aturannya sih, ada bahasa halus, ada bahasa kasar, jelas saya seadanya. Dia kelihatan tertarik banget sama penjelasan saya. Matanya fokus ke saya, nggak ada lagi tatapan meremehkannya. Momen-momen kecil kayak gini bikin saya mulai ngerti. Mungkin Helmina itu bukan sepenuhnya jahat atau sombong. Mungkin dia cuma punya cara komunikasi yang beda. Atau mungkin dia nggak terbiasa berinteraksi sama orang yang bahasanya beda jauh. Saya mulai penasaran, kenapa dia tiba-tiba tertarik sama bahasa Jawa? Apa jangan-jangan dia punya teman orang Indonesia? Rasa penasaran itu bikin saya jadi lebih semangat kerja. Saya mulai berani sesekali nanya dia balik, meski cuma pertanyaan seputar pekerjaan. Dan dia mulai jawab dengan nada yang lebih normal, nggak ketus lagi. Bahkan, ada satu hari, pas lagi beberes gudang, kami nggak sengaja nyenggol tumpukan kardus yang isinya barang-barang lama. Kardus itu jatuh, terus isinya berhamburan. Kami berdua langsung sama-sama mungutin barang-barang itu. Tiba-tiba, mata kami ketemu, dan entah kenapa, kami sama-sama ketawa kecil. Ketawa itu, ya ampun, rasanya renyah banget. Bukan ketawa sinis, tapi ketawa lepas yang bikin saya ngerasa nyaman. Helmina juga ikut ketawa, bahkan dia sampai nutupin mulutnya. Momen itu singkat banget, tapi rasanya kayak kami berdua lagi jadi manusia biasa. Bukan atasan sama bawahan, bukan orang Belanda sama TKI, tapi cuma dua orang yang lagi ketawa gara-gara kejadian konyol. Saya mulai punya harapan, sedikit demi sedikit. Kalaupun nggak bisa jadi teman deket, setidaknya saya nggak akan ngerasa kayak semut lagi setiap kali dia lewat. Ada secercah cahaya di antara dinginnya sikap Helmina yang biasa. Dan entah kenapa, senyum tipisnya di hari itu terus-menerus terbayang di pikiran saya. Mungkin Belanda nggak seburuk yang saya kira di awal. Sejak kejadian kardus jatuh dan senyum tipis Helmina itu, suasana di villa terasa sedikit lebih longgar buat saya. Memang sih, dia masih suka ngasih instruksi yang tegas, tapi nada suaranya nggak lagi bikin saya merinding. Malah kadang, dia kayak sengaja nyari saya kalau ada urusan, atau sekadar ngasih tahu info penting. Suatu sore, pas saya lagi nyortir cucian di laundry room, tiba-tiba ada suara Helmina di belakang saya. Fadli, bisa bantu saya sebentar? Saya noleh. Dia bawa beberapa tumpukan handuk bersih. Saya kira dia mau nyuruh saya bawa handuk itu, tapi ternyata dia malah ikut masuk ke ruangan, terus duduk di bangku di samping saya. Dia mulai ikut ngelipet handuk-handuk itu. Saya agak canggung, tapi dia kelihatan santai banget. Kamu tahu Fadli, katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Saya sering lihat kamu belajar bahasa Inggris sendirian. Kamu itu rajin. Saya langsung ngerasa pipi saya panas. Dipuji sama Helmina, ini beneran? Enggak juga Bu. Kan memang harus bisa biar nggak salah paham terus. Jawab saya, berusaha santai padahal hati saya udah jungkir balik. Helmina cuma senyum tipis. Kali ini senyumnya beda, lebih tulus. Itu bagus. Di sini komunikasi itu penting. Kamu mau tahu apa yang sering bikin orang Belanda jengkel? Saya langsung pasang kuping. Apa Bu? Ketidakjelasan. Kalau ada apa-apa, bilang saja.
Jangan disimpan, dia menjelaskan, sambil mencontohkan cara melipat handuk yang rapi banget. Seperti tadi pagi, ada tamu minta air hangat. Kamu malah bingung, padahal bisa langsung bilang oke dan segera mengambilnya. Tidak perlu takut salah. Saya ngerasa dapat pelajaran berharga. Selama ini, saya terlalu takut salah, takut dihina Helmina lagi. Makanya saya sering diam atau bingung. Padahal kuncinya cuma satu, berani komunikasi. Sejak saat itu, saya jadi lebih berani. Kalau nggak ngerti, saya langsung nanya. Kalau salah, saya langsung minta maaf dan bilang akan belajar lagi. Respon, Helmina juga positif. Dia nggak lagi mengomel, malah kadang ngasih tahu cara yang benar dengan lebih sabar. Interaksi kami nggak cuma soal kerjaan. Pernah juga suatu malam, pas saya lagi makan malam di dapur karyawan, kebetulan Helmina juga lagi nyari minum. Dia ngelihat saya lagi makan nasi sama lauk yang saya masak sendiri. Beda sama makanan di kantin yang rasanya hambar di lidah saya. Apa itu Fadli? Tanyanya. Penasaran. Ini nasi, Bu. Sama tempe goreng. Jawab saya. Masakan Indonesia. Matanya langsung berbinar. Tempe? Saya pernah dengar, kata teman saya. Itu enak sekali. Mau coba, Bu? Tawaran itu spontan keluar dari mulut. Saya agak deg-degan juga sih. Takut dia nolak atau jijik. Tapi di luar dugaan, dia ngangguk. Boleh. Saya langsung ngambil piring bersih, terus nyendokin sedikit nasi sama sepotong tempe goreng. Helmina ngambil sumpit, terus nyuap sedikit. Matanya langsung melebar. Enak, rasanya unik. Tidak terlalu kuat tapi gurih. Saya seneng banget ngeliat dia suka. Di Indonesia, ini makanan sehari-hari, Bu. Kami jadi ngobrol banyak malam itu. Saya cerita soal desa saya, soal sawah, soal tradisi, dan makanan-makanan Indonesia lainnya. Dia dengerin dengan serius. Dia juga cerita sedikit tentang keluarganya, tentang masa kecilnya di Belanda. Dari obrolan itu, saya jadi tahu kalau Helmina ini sebenarnya nggak punya banyak teman. Dia tipe yang mandiri, dan mungkin karena itu dia jadi kelihatan dingin. Obrolan kami malam itu kayak benang yang mulai nyambungin kami berdua. Saya mulai ngeliat Helmina bukan cuma sebagai atasan saya, tapi sebagai seorang manusia yang juga punya sisi rapuh dan rasa ingin tahu. Dia juga mulai ngeliat saya sebagai Fadli, bukan cuma sekadar TKI dari Indonesia. Beberapa hari kemudian, pas saya lagi istirahat di taman villa, saya lihat Helmina duduk sendirian di bangku taman. Dia lagi baca buku tebal. Saya nggak sengaja ngeliat judul bukunya dan langsung kaget. Itu buku tentang sejarah Asia Tenggara. Saya langsung mikir, kenapa dia baca buku kayak gitu? Semakin saya perhatiin, semakin banyak hal kecil yang bikin saya heran sama Helmina. Dia sering dengerin musik yang nadanya kayak gamelan, terus pernah juga saya lihat dia nanya ke Pak Budi soal adat pernikahan di Jawa. Semua hal itu bikin saya makin yakin kalau ketertarikan Helmina pada Indonesia itu bukan cuma sekadar basa-basi, ada sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu, di kamar saya mikir keras. Kalau Helmina memang tertarik banget sama Indonesia, sama budaya saya, apa mungkin dia punya alasan lain? Rasa penasaran saya memuncak. Dan entah kenapa, di tengah semua kebingungan itu, saya ngerasa ada harapan baru. Harapan bahwa mungkin di tanah yang jauh dari rumah ini, saya bisa nemuin sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Mungkin, saya bisa nemuin seorang teman yang benar-benar ngerti saya. Bahkan mungkin, lebih dari itu. Beberapa minggu setelah momen tempe goreng dan obrolan tentang Indonesia, suasana di villa terasa makin hangat. Saya dan Helmina jadi lebih sering berinteraksi. Nggak cuma urusan kerjaan, tapi juga hal-hal di luar itu. Dia sering nanya soal bahasa Jawa. Awalnya cuma kata-kata sederhana, kayak matur nuwun atau sugeng enjing. Tapi lama-lama, dia jadi makin serius. Fadli, kalau mau bilang, ibu saya sehat itu gimana? Tanyanya suatu siang, pas kami lagi istirahat di taman belakang villa. Saya lagi nyiapin snack buat tamu, sementara dia duduk di bangku, membaca bukunya. Saya langsung senyum lebar. Oh, itu. Ibu kulo sehat, Bu. Saya ulangi pelan-pelan, biar dia bisa ngikutin. Helmina ngangguk-ngangguk, terus dia coba ngucapin,
"Ibu, kulo, sehat bu?" Logatnya masih kaku, tapi saya dengerin dia dengan sabar. Dia terus ngulang, sampai suaranya kedengeran lebih lancar. "Betul bu, bagus banget," puji saya. Jujur, saya kaget dia bisa secepat itu. "Ini buat ibumu kan?" tanyanya, sambil nunjuk buku yang tadi dia baca. Saya bingung. "Maksudnya bu, kamu pernah bilang ingin belajar bahasa Jawa supaya bisa ngomong sama ibumu." "Saya rasa itu hal yang baik," jawabnya, terus senyum lagi. Senyumnya kali ini lebih manis dari yang sebelumnya. Dengar dia ngomong begitu, jantung saya langsung deg-degan. Nggak karuan. Pikiran saya langsung melayang jauh. Apa mungkin dia mulai suka sama saya? Atau setidaknya, dia mulai tertarik sama saya? Kenapa tiba-tiba dia bilang begitu? Saya ngerasa kayak ada kupu-kupu terbang di perut saya. Sejak saat itu, Helmina jadi rajin banget nanya soal bahasa Jawa. Hampir setiap hari, dia selalu nyempetin waktu buat ngobrol sama saya. Cuma buat nanya 1 atau 2 kata atau kalimat. Kadang, dia nanya gimana caranya nyapa orang tua dengan sopan dalam bahasa Jawa. "Kalau ketemu ibumu nanti, saya ingin menyapa dengan benar," katanya suatu kali. Makin yakinlah saya. Dia pasti pengen deketin ibu saya. Dia pasti pengen tunjukin kalau dia juga peduli sama keluarga saya. Perasaan saya jadi campur aduk antara seneng, malu, sama agak nggak percaya. Masa iya? Cewek secantik dan sepintar Helmina bisa punya perasaan sama saya, TKI dari desa yang bahasa Inggrisnya aja pas-pasan. Kadang, pas saya lagi ngajar bahasa Jawa, mata kami bisa ketemu. Rasanya kayak ada listrik yang nyetrum. Dia juga nggak langsung buang muka kayak dulu, malah kadang dia senyum. Senyuman itu loh, yang bikin saya langsung lupa sama capeknya kerja seharian. Saya ngerasa, perjuangan saya selama ini buat belajar bahasa Inggris, buat bertahan dari omongan pedesnya, nggak sia-sia. Mungkin ini hasilnya. Tapi, ada 1 atau 2 kali, saya ngerasa ada yang aneh. Pas saya nanya, "Bu Helmina kok semangat banget belajar bahasa Jawa? Ada saudara orang Indonesia ya?" Dia langsung diem, terus ngalihin pandangan. "Tidak, hanya tertarik saja," jawabnya singkat. Terus dia langsung ganti topik. Saya sih nggak terlalu mikirin. Mungkin dia malu atau apa. Saya malah makin termotivasi. Saya ngerasa, kalau saya makin pinter bahasa Inggris, terus dia makin jago bahasa Jawa, kami bisa ngobrol banyak hal. Mungkin kami bisa ngobrolin masa depan. Khayalan saya udah jauh banget. Saya udah ngebayangin gimana kalau Helmina suatu hari beneran datang ke Watts, ketemu ibu, terus nyapa ibu pakai bahasa Jawa. Pasti ibu seneng banget. Di balik semua perasaan berbunga-bunga itu, ada juga rasa khawatir kecil. Hidup saya di Belanda ini kan cuma sementara. Saya TKI, ada kontraknya. Gimana kalau nanti saya harus pulang? Apa dia bakal ikut? Atau dia bakal lupain saya? Pikiran-pikiran itu kadang muncul, tapi saya cepet-cepet usir. Saya nggak mau merusak momen-momen manis yang baru aja saya dapatkan ini. Yang jelas, sekarang, setiap pagi pas bangun tidur, saya nggak lagi ngerasa terbebani. Yang ada cuma semangat. Semangat buat kerja, semangat buat belajar, dan semangat buat ketemu Helmina. Cewek cantik yang dulunya judes banget, tapi sekarang jadi jembatan antara 2 dunia yang berbeda. Bahasa yang dulunya jadi penghalang, sekarang justru jadi penghubung. Saya cuman berharap jembatan ini nggak akan roboh di tengah jalan. Kebahagiaan saya bersama Helmina dan juga progres saya belajar bahasa Inggris, rasanya makin hari makin bikin saya nyaman di Belanda. Udara dingin di sini nggak lagi bikin saya menggigil, justru terasa menyegarkan. Helmina juga makin serius belajar bahasa Jawa. Kadang dia nunjukin buku catatan kecilnya yang penuh coretan kata-kata Jawa. Dia sering ketawa kalau salah ngucap, dan saya ikutan ketawa juga. Rasanya, hari-hari di villa ini jadi lebih berwarna. Tapi, di tengah semua keindahan itu, mulai ada bisikan-bisikan aneh di antara para staf. Awalnya cuma selentingan, kayak angin lalu yang nggak begitu saya hiraukan. Katanya villa ini mau dijual ya. Bisik salah satu staf ke staf lain, pas saya nggak sengaja lewat di dekat mereka.
Saya langsung ngerasa nggak enak, tapi saya coba buang jauh-jauh pikiran itu. Paling cuma gosip biasa. Namun, gosip itu nggak cuma angin lalu. Semakin hari, bisikannya makin kencang. Bahkan Pak Budi, yang biasanya tenang, beberapa kali kelihatan tegang pas ngobrol di telepon. Matanya sering melirik ke arah saya dengan tatapan khawatir. Saya coba nanya, "Ada apa, Pak?" Tapi dia cuma geleng-geleng kepala, bilang nggak ada apa-apa. Sampai suatu sore saya lagi nyiram bunga di taman depan. Pak Budi nyamperin saya. Mukanya kelihatan lesu banget. Dia duduk di bangku taman, ngambil napas panjang. "Fadli," panggilnya pelan. Saya langsung berhenti nyiram. Jantung saya mendadak deg-degan. Nada suara Pak Budi beda dari biasanya. "Iya, Pak, villa ini memang benar akan dijual," katanya. Suaranya berat. Deg, kayak ada petir di siang bolong. Badan saya langsung lemas. Gayung di tangan saya hampir aja jatuh. "Dijual? Jadi, kita gimana, Pak?" tanya saya. Suara saya kayak tercekat di tenggorokan. Pak Budi menghela napas. "Kita semua akan dirumahkan. Kontrak kerja kita akan diputus. Paling lambat bulan depan, semuanya harus sudah beres." Dunia saya rasanya langsung gelap. Mimpi yang baru saja saya bangun perlahan-lahan, sekarang kayak dihantam badai. Pulang ke Indonesia. Gimana dengan ibu? Gimana dengan semua janji yang saya buat? Dan yang paling penting, gimana dengan Helmina? Kepala saya langsung pusing. Saya nggak bisa fokus mikirin kerjaan. Setiap ada kesempatan, saya pasti melamun, mikirin nasib saya. Gimana caranya saya ngumpulin uang sebanyak yang saya impikan kalau harus pulang secepat ini? Dan gimana saya harus bilang sama Helmina? Sementara saya kalut dalam pikiran sendiri, Helmina sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia masih semangat belajar bahasa Jawa. Dia sering ngajak saya ngobrol, melatih beberapa kalimat yang udah dia kuasai. "Fadli, kalau mau bilang, saya suka sekali belajar bahasa Jawa, gimana?" tanyanya suatu pagi, sambil senyum lebar. Saya menatapnya. Senyumnya itu dulu bikin saya senang banget. Sekarang, senyumnya malah bikin hati saya ngilu. Gimana caranya saya bilang kalau sebentar lagi saya harus pergi? Gimana caranya saya bilang kalau semua yang udah kami bangun ini mungkin harus berakhir secepat itu? Saya coba senyum, berusaha nutupin kegelisahan saya. "Itu, kulo remen sangat sinau bahasa Jawi, Bu." Saya ucapkan pelan, tapi pikiran saya udah melayang jauh. Helmina mengulanginya dengan lancar. Matanya berbinar. "Wah, bagus. Nanti saya mau coba bicara dengan ibumu pakai bahasa Jawa kalau kamu pulang liburan." Jeleb. Kata-katanya itu kayak pisau yang menusuk jantung saya. Liburan? Saya bahkan nggak tahu kapan bisa ketemu dia lagi setelah ini. Saya ngerasa bersalah banget, karena dia begitu antusias, sementara saya nyimpen berita seburuk ini. Konflik di batin saya makin kacau. Satu sisi, saya pengen langsung bilang ke Helmina biar dia tahu. Tapi sisi lain, saya nggak tega. Saya nggak mau merusak senyumnya, antusiasmenya. Saya takut dia kecewa, atau bahkan marah. Gimana kalau dia mikir saya main-main sama perasaannya? Malam itu, saya nggak bisa tidur. Saya bolak-balik di kasur. Di satu sisi, ada wajah ibu yang selalu jadi motivasi saya. Di sisi lain, ada wajah Helmina yang makin hari makin bikin saya nyaman. Saya terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Pulang ke Indonesia, atau terus berjuang di sini, tapi dengan apa? Villa tempat saya kerja akan dijual. Artinya, saya harus pergi. Tapi Helmina, bagaimana dengan dia? Saya tahu, saya nggak bisa terus-terusan menyembunyikan ini. Cepat atau lambat, dia pasti akan tahu. Tapi bagaimana caranya? Dan kapan waktu yang tepat? Pikiran saya buntu. Badai sudah di depan mata, dan saya merasa tidak siap menghadapinya sendirian. 2 hari setelah obrolan saya dengan Pak Budi, suasana di villa makin gak enak. Udara dingin Belanda rasanya makin menusuk, bukan lagi di kulit, tapi langsung ke dalam hati. Setiap staf yang saya temui
mukanya kusut semua. Mereka berbisik-bisik, sibuk packing barang-barang pribadi. Koper-koper mulai menumpuk di area gudang. Semua orang tahu, ini bukan liburan, tapi akhir dari segalanya. Saya sendiri rasanya kayak zombie. Kerja, tapi pikiran saya kosong. Nafsu makan hilang, tidur pun gak nyenyak. Setiap kali merem, yang kebayang cuman wajah ibu di kampung. Terus wajah Helmina yang senyum sumringah pas saya ajarin bahasa Jawa. Dua wajah itu, sekarang, rasanya kayak beban berat di pundak saya. Pagi itu, semua staf diminta berkumpul di ruang tengah villa. Pak Budi berdiri di depan. Di sampingnya ada seorang pria parubaya berjas rapi, kayak pengacara. Raut muka Pak Budi jelas gak enak. Dia ngasih kode ke kami semua buat duduk. "Selamat pagi," kata Pak Budi. Suaranya pelan dan bergetar. "Saya punya kabar yang harus saya sampaikan." Dia ngambil napas panjang, kayak lagi ngumpulin kekuatan. "Seperti yang sudah banyak dari kalian dengar, villa ini akan dijual. Hari ini, pemiliknya sudah resmi menandatangani akta penjualan. Deg, walaupun sudah tahu, mendengar pengumuman resmi itu rasanya tetap menohok. Kayak ada palu godam yang menghantam dada saya. Otak saya langsung blank, nggak bisa mikir apa-apa lagi. Oleh karena itu," lanjut Pak Budi, suaranya makin berat. "Mulai hari ini, kita semua sudah tidak lagi bekerja di sini. Kalian akan menerima pesangon sesuai kontrak. Dan kalian punya waktu 2 minggu untuk membereskan barang-barang dan mencari tempat tinggal baru, atau mempersiapkan kepulangan. Kata itu bergaung di kepala saya. Pulang. Saya harus pulang. Tapi kenapa? Kenapa secepat ini? Padahal saya baru mulai betah, baru mulai ngerasa punya harapan. Saya celingukan, ngeliatin reaksi staf lain. Ada yang langsung nangis sesenggukan, ada yang cuma diem, tapi matanya berkaca-kaca. Ada juga yang langsung nyandar di kursi, kayak kehilangan semua kekuatan. Di antara kerumunan itu, saya ngeliat Helmina. Dia duduk di barisan depan, kayaknya dia udah tahu kabar ini lebih dulu. Mukanya kelihatan serius, ekspresinya sulit dibaca. Matanya menatap lurus ke depan, tapi ada semacam kesedihan yang enggak bisa dia sembunyiin. Dia juga terpukul, pikir saya. Pasti berat buat dia harus ngelepas villa ini, tempat dia mungkin udah lama kerja. Setelah pengumuman itu, suasana jadi riuh. Beberapa staf langsung mendatangi Pak Budi, nanyain soal pesangon dan tiket kepulangan. Saya cuma bisa diem, nggak sanggup ngomong apa-apa. Kaki saya rasanya lengket di lantai. Saya pengen teriak, pengen marah, tapi ke siapa? Helmina, yang sepertinya sudah selesai mengurus beberapa hal, jalan melewati saya. Dia ngelihat saya, tatapannya kosong. Saya pengen nyapa, pengen nanya, "Kamu gimana, Bu? Apa yang akan kamu lakukan?" Tapi lagi-lagi, lidah saya keluh. Dia nggak berhenti, terus aja jalan. Saya ngeliatin punggungnya yang menjauh. Di kepala saya, langsung terbayang gimana antusiasnya dia pas saya ajarin bahasa Jawa kemarin. "Saya ingin menyapa ibumu dengan benar." Kalimat itu terus terngiang. Gimana saya harus bilang ke dia? Kalau saya harus pulang? Kalau semua rencana yang dia bangun tentang bahasa Jawa itu, mungkin nggak akan pernah kesampaian? Kalau dia nggak akan pernah bisa nyapa ibu saya pakai bahasa Jawa? Saya ngerasa sesak. Bukan cuma karena harus pulang, tapi juga karena dia. Saya udah yakin kalau dia punya perasaan sama saya. Saya udah mikir kalau semua ini bisa jadi awal dari sesuatu yang indah. Tapi sekarang, semuanya hancur berantakan. Saya bangkit dari kursi, ninggalin keramaian. Saya butuh udara. Saya butuh waktu buat mikir. Saya jalan ke halaman belakang, tempat saya sering ngajar bahasa Jawa ke Helmina. Di sana, ada bangku taman yang jadi saksi bisu obrolan-obrolan kami. Saya duduk di sana, mandangin bunga-bunga yang masih mekar indah, padahal sebentar lagi saya harus pergi, 2 minggu. Hanya 2 minggu. Waktu itu terasa singkat sekali. Saya harus ngurusin dokumen, packing, dan harus bilang ke Helmina. Gimana caranya saya ngomong? Apa saya harus menghilang aja tanpa kabar? Enggak, itu enggak benar. Saya enggak sebrengsek itu. Tapi kalau ngomong langsung, saya enggak tahu harus mulai dari mana. Berat. Berat sekali rasanya menghadapi kenyataan pahit ini.
Saya datang ke Belanda dengan harapan setinggi langit, tapi sekarang saya harus pulang dengan hati yang hancur. Dan yang paling pedih, meninggalkan seseorang yang baru saja mulai saya sayangi. Seharian itu, saya nggak fokus sama sekali. Pikiran saya cuma satu. Bagaimana cara bilang ke Helmina kalau saya akan pergi? Setiap kali kami berpapasan, saya ngerasa awkward. Dia kayaknya juga menyadari kegelisahan saya, tapi dia nggak nanya apa-apa. Mungkin dia juga bingung sama perubahan sikap saya yang mendadak pendiam ini. Malam harinya, saya coba cari Helmina. Dia biasanya masih di ruang kerja, membereskan laporan atau jadwal. Saya jalan pelan-pelan ke sana. Jantung saya berdebar nggak karuan. Sampai di depan pintu, saya tarik napas dalam-dalam. Ketuk pintu pelan. Masuk. Suara Helmina terdengar dari dalam. Saya buka pintu. Dia lagi duduk di meja kerjanya. Di depannya ada laptop dan tumpukan kertas. Dia ngelihat saya, terus ngangkat alis. Ada apa, Fadli? Tumben belum pulang? Saya masuk, terus berdiri canggung di dekat pintu. Kepala saya mendadak kosong. Semua kalimat yang udah saya susun di kepala mendadak buyar entah kemana. Bu, ada yang mau saya bicarakan, kata saya. Suara saya hampir nggak kedengeran. Helmina nutup laptopnya, matanya fokus ke saya. Bicara apa? Kelihatannya penting. Saya ngambil napas lagi. Villa ini, Bu, akan dijual. Saya mulai, suara saya gemetar. Helmina nggak nunjukin reaksi terkejut. Dia cuma ngangguk pelan. Saya tahu, mata saya langsung melebar. Dia sudah tahu, jadi kenapa dia nggak bilang apa-apa? Kalau begitu, Bu tahu kan kalau kami semua harus pulang? Dia diam sebentar, terus tatapannya berubah jadi lebih sendu. Iya, saya tahu. Melihat reaksinya yang tenang, saya jadi makin gak enak hati. Rasanya kayak saya yang selama ini bodoh, mengira dia gak tahu apa-apa. Saya ngerasa bersalah karena udah menunda-nunda. Saya harus pulang ke Indonesia, Bu, kata saya lagi. Berusaha keras biar suara saya gak pecah. 2 minggu lagi. Helmina nunduk. Dia gak ngomong apa-apa. Cuma ada keheningan yang mencekam di antara kami. Saya ngeliatin dia, nunggu reaksinya. Saya pengen dia marah atau sedih atau apapun, biar saya bisa tahu apa yang dia rasakan. Tapi, dia cuma diam. Akhirnya, dia ngangkat kepala. Mata birunya kelihatan sedikit berkaca-kaca, tapi dia berusaha mati-matian buat nggak nangis. Begitu ya? Katanya pelan. Suaranya serak. Jadi, semua ini akan berakhir? Kata-katanya itu kayak nyemprot air es ke muka saya. Semua ini, apakah dia maksudnya pekerjaan saya di sini, atau sesuatu yang lebih dari itu? Saya ngerasa sakit di dada. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa, kata saya. Rasanya pengen nangis juga. Helmina menghela napas. Dia bangkit dari kursinya, terus jalan mendekat ke jendela, membelakangi saya. Dia mandangin kegelapan di luar. Kenapa kamu baru bilang sekarang, Fadli? Tanyanya, suaranya lebih pelan, tapi jelas ada nada kecewa di sana. Saya nggak tega, Bu. Ibu semangat banget belajar bahasa Jawa. Suara saya tercekat. Dia membalikkan badan. Ada air mata yang mengalir di pipinya. Ya ampun, dia nangis. Ini pertama kalinya saya lihat Helmina nangis. Jantung saya rasanya kayak diremas. Saya pengen meluk dia, pengen bilang semuanya baik-baik aja. Tapi saya nggak berhak. Apa artinya semua ini, Fadli? Tanyanya, suaranya bergetar. Apakah kamu tidak peduli? Enggak, Bu, enggak begitu. Saya langsung panik. Saya peduli, makanya saya berat banget harus pergi. Dia mandang saya dengan tatapan yang penuh pertanyaan dan juga kesedihan. Saya sudah membayangkan banyak hal. Saya sudah berpikir, dia nggak melanjutkan kalimatnya. Dia cuma ngusap air matanya kasar. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Semua kata-kata rasanya nggak cukup buat ngejelasin betapa hancurnya hati saya saat itu. Saya ngelihat Helmina yang berusaha keras buat nunjukin kalau dia kuat,
Tapi air matanya nggak bisa bohong. Saya jadi makin yakin kalau dia beneran punya perasaan sama saya. Dan saya, si TKI dari desa, cuman bisa pergi, ninggalin dia dalam keadaan kayak gini. Malam itu, perpisahan terasa menggantung di antara kami. Nggak ada pelukan, nggak ada janji. Cuma ada air mata yang nggak bisa dibendung, dan kesedihan yang mencekik. Saya balik ke kamar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Saya harus mulai mengurus semua kepulangan saya, mengemasi barang-barang, tapi yang paling berat, mengemasi semua harapan yang pernah saya punya di sini, bersama Helmina. 2 minggu yang diberikan terasa seperti hitungan detik. Setiap hari, suasana di villa makin terasa suram. Barang-barang yang tadinya rapi, sekarang berserakan di mana-mana karena semua staf sibuk packing. Senyum dan tawa yang dulu sering terdengar, kini digantikan dengan bisikan-bisikan cemas dan hening yang berat. Saya sendiri rasanya seperti robot. Ngerjain tugas, tapi pikiran melayang jauh. Saya sebisa mungkin menghindari Helmina setelah malam perpisahan kami. Bukan karena saya marah, tapi karena saya nggak sanggup melihat kesedihan di matanya lagi. Setiap kali nggak sengaja berpapasan, kami cuma saling melempar senyum canggung atau anggukan singkat. Ada banyak hal yang ingin saya katakan padanya, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana, atau apakah itu masih penting. 1 hari sebelum kepulangan saya beres-beres kamar, memastikan nggak ada barang yang ketinggalan. Koper sudah penuh, tas ransel juga. Saya pengennya langsung tidur, tapi mata saya nggak mau merem. Akhirnya, saya memutuskan buat keliling villa untuk terakhir kalinya. Mengucapkan selamat tinggal pada setiap sudut yang jadi saksi bisu perjuangan. Saya di sini. Saya mulai dari dapur, tempat pertama kali saya syok dengan piring mahal. Terus ke ruang makan, tempat saya pernah ngobrol sama tamu. Sampai akhirnya, saya sampai di ruang kerja Helmina. Pintunya terbuka sedikit. Sepertinya dia buru-buru pulang, karena ada beberapa berkas yang masih berserakan di mejanya. Biasanya, dia rapi banget. Rasa penasaran tiba-tiba muncul. Saya melangkah masuk. Meja kerjanya memang agak berantakan. Ada tumpukan laporan, beberapa pena, dan secangkir kopi dingin. Pas saya mau keluar, mata saya nggak sengaja ngelihat sebuah buku kecil yang agak tersembunyi di bawah tumpukan kertas. Buku catatan kecil. Saya langsung tahu itu punya Helmina, karena sampulnya warna biru pastel, sama kayak buku catatan yang dia pakai buat belajar bahasa Jawa. Entah kenapa, tangan saya terulur. Saya ambil buku itu. Berat. Kayaknya isinya bukan cuma coretan kata-kata Jawa. Pas saya buka, mata saya langsung tertuju pada halaman tengah. Bukan tulisan bahasa Jawa, tapi sebuah foto yang diselipkan di sana. Foto lama, udah agak lusuh warnanya, tapi saya bisa lihat jelas isinya. Itu foto seorang anak perempuan kecil, rambutnya pirang sebahu, senyumnya cerah banget. Dia lagi duduk di pangkuan seorang perempuan Asia, mungkin sekitar usia 30-an, dengan rambut hitam panjang. Perempuan itu senyumnya hangat, tangannya memeluk erat si anak kecil. Di belakang mereka, ada pemandangan yang familiar banget buat saya. Sawah hijau membentang, dengan gunung menjulang di kejauhan. Jantung saya berdetak lebih cepat. Pemandangan itu persis kayak pemandangan di desa saya. Bahkan gunungnya pun kayaknya Gunung Merapi. Tapi, kenapa ada foto Helmina kecil sama seorang perempuan Asia di latar belakang sawah di Indonesia? Saya membolak-balik halaman buku itu dengan tangan gemetar. Di beberapa halaman, ada tulisan tangan yang rapi, bukan lagi bahasa Jawa. Tulisan Belanda. Tapi saya bisa menangkap beberapa kata kunci yang bikin saya merinding. Ada kata adopsi, Indonesia, orang tua kandung, dan hilang. Otak saya langsung muter. Sebuah teori gila tiba-tiba muncul di kepala saya. Apakah mungkin Helmina ini keturunan Indonesia dan dia diadopsi? Lalu, dia belajar bahasa Jawa bukan hanya karena saya, tapi karena dia sedang mencari tahu tentang masa lalunya. Foto itu, tulisan di buku catatan itu, dan semua ketertarikan Helmina pada Indonesia serta bahasa Jawa, semuanya tiba-tiba terasa masuk akal. Semua kepingan puzzle yang selama ini bikin saya bingung, mendadak nyambung jadi satu gambar yang jelas.
Saya nggak lagi mikir dia belajar bahasa Jawa cuma buat nyapa ibu saya. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Tangan saya gemetar. Rasa penasaran saya memuncak, tapi di saat yang sama ada rasa haru yang nggak bisa saya tahan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya harus berangkat besok. Tapi rahasia Helmina ini, apakah saya harus membiarkannya terkubur? Apakah saya harus pergi tanpa tahu kebenarannya secara langsung dari dia? Saya menutup buku itu perlahan. Perasaan saya campur aduk. Ada rasa menyesal karena salah paham. Ada rasa kasihan atas perjuangan Helmina yang saya sama sekali nggak tahu. Dan ada keinginan kuat buat mengungkap kebenaran ini sebelum saya pergi. Malam itu, saya nggak bisa tidur lagi. Buku kecil Helmina ada di samping bantal saya. Malam perpisahan saya di Belanda justru diisi dengan penemuan yang mengubah segalanya. Malam itu, di kamar yang temaram, buku catatan Helmina tergeletak di samping saya. Foto lusuh seorang anak kecil berambut pirang di pangkuan perempuan Asia dengan latar belakang sawah terus-menerus berkelebat di kepala saya. Kata-kata seperti adopsi, Indonesia, dan orang tua kandung menari-nari dalam pikiran saya. Saya nggak bisa tenang. Ini bukan cuma soal kepergian saya lagi, tapi soal sebuah misteri yang melibatkan Helmina. Pagi harinya, saya bangun dengan tekad kuat. Saya harus tahu lebih banyak. Saya nggak bisa pergi dari Belanda dengan menyimpan potongan teka-teki sebesar ini. Saya tahu ini berisiko, tapi rasa penasaran saya jauh lebih besar daripada rasa takut. Saya nggak langsung kerja. Saya coba cari Pak Budi. Untungnya dia ada di ruang makan, lagi ngopi sambil baca koran. Saya langsung nyamperin dia. "Pak," panggil saya pelan. "Saya mau nanya sesuatu, boleh?" Pak Budi ngangkat kepala, ngelihat saya dengan tatapan heran. "Tumben pagi-pagi gini serius amat, Le. Ada apa?" Saya ragu sebentar, terus mutusin buat to the point. "Ini soal Bu Helmina, Pak." Saya ngeluarin foto dari buku catatan itu. "Saya nemuin ini. Ada yang tahu, Pak, Bu Helmina ini siapa sebenarnya?" Pak Budi ngambil foto itu, ngeliatin dengan saksama. Raut mukanya langsung berubah. Dari yang santai, jadi serius banget. Dia ngambil napas panjang, terus nyuruh saya duduk di depannya. "Fadli," katanya, suaranya pelan banget. Kayak nggak mau ada yang dengar. "Ini rahasia besar. Helmina nggak pernah cerita ke siapa-siapa, kecuali ke orang-orang yang dia benar-benar percaya." Saya ngangguk. "Saya tahu, Pak, tapi saya pengen tahu." Pak Budi ngelihat saya, tatapannya lembut. "Helmina itu sebenarnya bukan orang Belanda asli. Dia memang dilahirkan di sini, tapi orang tua kandungnya itu orang Indonesia." Jantung saya langsung berdebar kencang. Dugaan saya benar. Dulu pas Helmina masih bayi, ada kecelakaan tragis. Orang tua kandungnya meninggal. Dia ditemukan sama pasangan suami istri Belanda, yang sekarang jadi orang tua angkatnya. Mereka sangat baik. Nggak pernah mereka ngasih tahu soal ini ke Helmina, sampai dia dewasa. Pak Budi menarik napas lagi. Helmina tahu kebenaran ini pas dia udah kuliah. Itu bikin dia terpukul banget. Dia ngerasa kehilangan, nggak tahu akar budayanya sendiri. Selama ini dia hidup sebagai orang Belanda, tapi di dalam dirinya ada darah Indonesia. Saya terdiam, meresapi setiap kata-kata Pak Budi. Jadi, semua ketertarikan Helmina pada Indonesia, pada bahasa Jawa, itu bukan cuma karena dia pengen deket sama saya, atau pengen nyapa ibu saya. Itu lebih dari itu. Itu adalah sebuah pencarian diri. Dia lagi berusaha menemukan identitasnya yang hilang. Dia sering nanya ke saya soal Indonesia, soal Jawa, lanjut Pak Budi. Katanya dia pengen banget belajar bahasanya. Siapa tahu suatu hari nanti, dia bisa ketemu sama keluarga besarnya, atau setidaknya ngerti dari mana dia berasal. Air mata saya mendadak menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Saya ngerasa bersalah banget karena udah salah paham. Saya pikir dia belajar bahasa Jawa karena dia jatuh cinta sama saya. Padahal, dia lagi berjuang menemukan akarnya. Saya, si Fadli yang culun ini, cuman jadi bagian kecil dari perjuangan besarnya. Bahasa Jawa yang saya ajarkan, bukan cuma jembatan untuk mendekatkan dia ke ibu, tapi ke dirinya sendiri.
Dia nggak pernah cerita banyak soal ini ke orang lain, Fadli, kata Pak Budi lagi, ngelihat saya dengan tatapan pengertian. Dia itu orangnya kuat, tapi di balik itu, dia pasti punya luka yang dalam. Saya ngangguk, nggak sanggup ngomong apa-apa. Sekarang saya mengerti kenapa dia sering terlihat murung, kenapa dia kadang menutup diri. Dia menyimpan beban seberat itu sendirian. Saya mandangin foto di tangan saya lagi. Anak kecil di pangkuan perempuan berambut hitam. Saya jadi penasaran, siapa perempuan itu? Apakah itu ibu kandungnya? Apakah ada cara untuk membantunya menemukan kebenaran yang lebih lengkap? Rasanya, semua kekalutan dan kesedihan saya karena harus pulang, mendadak jadi nggak penting. Yang penting sekarang adalah Helmina. Dia lagi berjuang, dan saya, entah bagaimana, harus bisa membantunya. Meskipun waktu saya di sini tinggal sedikit, saya harus mencoba. Dengan semua informasi yang saya dapat dari Pak Budi, saya nggak bisa lagi diam. Saya tahu, hari ini adalah hari terakhir saya di villa. Besok pagi, saya sudah harus berangkat ke bandara. Saya nggak mau pergi dengan meninggalkan Helmina dalam kebingungan, dan saya juga nggak mau dia salah paham lagi tentang niat saya. Setelah pamit ke Pak Budi, saya langsung menuju ruang kerja Helmina. Jantung saya berdebar kencang, kali ini bukan karena takut atau minder, tapi karena sebuah tekad. Saya harus bicara sama dia. Saya ketuk pintu. Nggak lama, suara Helmina terdengar. Masuk. Dia lagi duduk di mejanya, sama seperti malam itu. Mukanya kelihatan lelah, mungkin karena sibuk ngurusin penutupan villa. Dia ngangkat kepala, ngeliat saya, dan ekspresinya langsung berubah jadi kaget. Mungkin dia nggak nyangka saya bakal datang. Fadli, ada apa? Tanyanya. Suaranya pelan. Saya masuk, terus berdiri di depannya. Saya pegang erat buku catatan Helmina di tangan saya. Bu Helmina, saya harus bicara serius sama ibu. Dia ngelihat buku di tangan saya, terus matanya melebar. Itu, saya narik napas dalam-dalam. Saya nggak sengaja nemuin ini kemarin, Bu. Terus saya juga udah ngobrol sama Pak Budi. Saya nunjuk foto lusuh itu. Ini, ibu sama siapa, Bu? Helmina diem. Dia ngambil foto itu dari tangan saya. Tatapannya sendu, dan saya bisa lihat matanya mulai berkaca-kaca lagi. Dia ngelus foto itu pelan. Ini, ibu kandung saya, katanya. Suaranya bergetar. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa di sini. Saya tahu, Bu, kata saya. Nada saya selembut mungkin. Pak Budi udah cerita sedikit. Maaf saya lancang, Bu, tapi saya cuma pengen tahu. Saya tadinya salah paham. Dia ngangkat kepala, tatapannya penuh tanya. Salah paham? Saya ngangguk. Iya, Bu. Saya kira ibu belajar bahasa Jawa karena ibu ingin mendekat sama ibu saya. Saya akui dengan jujur, agak malu juga. Helmina tersenyum tipis, tapi senyumnya kali ini bukan senyum mengejek, melainkan senyum yang syarat kesedihan. Bukan begitu, Fadli. Maksud saya bukan sepenuhnya karena kamu. Dia menunduk lagi. Saya belajar bahasa Jawa karena saya ingin tahu tentang akar saya. Sejak saya tahu saya diadopsi, saya selalu penasaran dari mana saya berasal. Bahasa Jawa itu satu-satunya petunjuk yang saya punya untuk melacak keluarga kandung saya di Indonesia. Mendengar pengakuan itu, hati saya langsung luruh. Semua kebingungan, semua asumsi saya langsung lenyap. Rasa bersalah saya makin dalam. Saya yang egois, mengira dia punya perasaan ke saya, padahal dia lagi berjuang keras untuk menemukan siapa dirinya. Maafkan saya, Bu, kata saya tulus. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti perjuangan ibu. Helmina mengangkat kepala, menatap mata saya. Ada genangan air mata di sana, tapi juga ada semacam kelegaan. Tidak apa-apa, Fadli. Kamu tidak salah. Saya memang tidak pernah cerita ke siapapun. Dia menghela napas. Terima kasih sudah membantuku belajar bahasa Jawa. Itu sangat berarti. Sama-sama, Bu, jawab saya. Saya senang bisa bantu. Kalau nanti saya sudah di Indonesia, dan ibu butuh bantuan untuk mencari keluarga ibu, bilang saja. Saya akan bantu semampu saya. Dia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar.
Senyumnya itu, ya ampun, bikin hati saya hangat. Rasa duka karena harus berpisah. Tiba-tiba nggak lagi sepahit tadi. Ada ikatan baru yang terjalin di antara kami. Ikatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar hubungan atasan-bawahan, atau bahkan romansa yang saya bayangkan. Ini adalah ikatan kemanusiaan. Ikatan dari dua orang yang menemukan titik temu dalam budaya yang sama. "Kamu mau pulang besok?" tanyanya. Saya mengangguk. "Iya, Bu." "Baiklah," katanya. Dia berdiri, terus jalan mendekat ke arah saya. Dia mengulurkan tangannya. "Terima kasih untuk semuanya, Fadli. Selamat jalan. Semoga sukses di Indonesia." Saya jabat tangannya. Tangannya hangat. Kali ini, perpisahan terasa berbeda. Gak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Ada kesedihan, iya, tapi juga ada pengertian dan rasa hormat yang mendalam. Saya menatap matanya, dan saya tahu, meskipun kami akan berpisah jarak, ada benang tak terlihat yang akan selalu menghubungkan kami berdua. Detik-detik terakhir saya di Belanda terasa begitu cepat. Setelah obrolan dengan Helmina, beban di dada, saya terasa sedikit terangkat. Meskipun ada rasa sedih karena harus berpisah, kini ada juga rasa damai dan pengertian yang mendalam. Malam itu, saya tidur lebih nyenyak dari hari-hari sebelumnya. Pagi buta, suasana bandara Schiphol masih sepi. Saya sudah check-in, koper saya sudah masuk bagasi. Di tangan, saya cuma pegang tas ransel berisi barang-barang penting. Dan, tentu saja foto ibu. Saya menatap jam tangan. Waktu keberangkatan masih 1 jam lagi. Saya memutuskan untuk duduk di bangku tunggu, memandangi orang-orang yang mulai ramai, berlalu lalang. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memanggil nama saya. "Fadli!" Saya mendongak. Di sana, berdiri Helmina, dengan jaket tebal dan syal melingkari lehernya. Dia sedikit terengah-engah, seperti habis lari. Mata birunya terlihat sembab, tapi ada senyum tipis di bibirnya. "Bu Helmina, Ibu kok di sini?" Saya kaget setengah mati. Dia bahkan tahu jadwal penerbangan saya. Dia berjalan mendekat, terus duduk di samping saya. "Saya nggak bisa membiarkanmu pergi tanpa mengucapkan selamat jalan dengan benar," katanya. Suaranya sedikit serak. "Dan ada yang ingin saya berikan." Dia membuka tas tangannya, terus mengeluarkan sebuah buku kecil. Itu bukan buku catatan yang biasa dia pakai, melainkan kamus bahasa Jawa Belanda yang terlihat baru. Sampulnya masih bersih, kayak belum pernah dipakai. "Ini," katanya, menyodorkan buku itu ke saya. "Untukmu. Sebagai kenang-kenangan." Saya ambil buku itu. Berat. Saya buka isinya. Di halaman pertama, ada tulisan tangannya. "Untuk Fadli, guru bahasa Jawaku. Semoga ini bisa membantuku menemukan kembali diriku. Aku tidak akan menyerah." Di bawahnya, dia menuliskan kalimat dalam bahasa Jawa. "Matur nuwun sanget, kancaku." "Terima kasih banyak, temanku." Jantung saya menghangat membaca itu. "Bu." "Terima kasih banyak," kata saya. Rasanya pengen nangis lagi. Ini sangat berarti." "Jangan berterima kasih kepadaku," balasnya. "Kamu yang banyak membantuku. Kamu membuatku menyadari bahwa bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga jembatan untuk menemukan akar." Dia menatap saya dengan tatapan tulus. "Saya janji, Fadli. Saya akan terus belajar bahasa Jawa. Dan suatu hari nanti, saya pasti akan pergi ke Indonesia. Saya akan mencari tahu tentang keluarga kandung saya. Dan kalau saya butuh bantuan, saya akan menghubungimu." Saya ngangguk, mata saya berkaca-kaca. "Saya akan bantu semampu saya, Bu. Kapanpun itu." "Ibu bisa hubungi saya lewat Pak Budi. Nanti, Pak Budi kasih nomor telepon saya." Helmina tersenyum. "Tentu, dan kamu, Fadli, jangan pernah lupakan impianmu. Kamu itu pekerja keras dan tulus. Pasti sukses." Pengumuman boarding untuk penerbangan saya tiba-tiba terdengar. Ini dia. Waktunya sudah tiba. Saya bangkit dari bangku. Helmina juga ikut berdiri. Kami saling menatap. Nggak ada kata-kata perpisahan yang heboh. Cuma ada senyum tulus
dan sebuah janji tak terucapkan yang melayang di udara. "Hati-hati di jalan, Fadli," katanya, suaranya lembut. "Ibu juga?" "Ya," jawab saya. "Semoga ibu segera menemukan apa yang ibu cari." Saya melangkah maju, menuju gerbang keberangkatan. Saya sempat menoleh ke belakang. Helmina masih berdiri di sana, melambaikan tangan pelan. Dia terlihat kecil, tapi auranya kuat. Saya membalas lambaian tangannya, terus melanjutkan langkah. Perjalanan pulang terasa berbeda. Saya tidak lagi dihantui kesedihan atau kekecewaan. Yang ada di hati saya adalah sebuah pemahaman baru tentang takdir, tentang identitas, dan tentang ikatan yang bisa terjalin antara dua orang dari dunia yang berbeda. Belanda, yang dulu saya anggap cuma tempat mencari uang, kini menjadi saksi bisu sebuah pertemuan yang mengubah cara pandang saya tentang hidup. Saya membawa pulang bukan hanya uang, tapi juga sebuah pelajaran berharga dan sebuah harapan baru. Harapan untuk kembali, bukan sebagai TKI, tapi sebagai Fadli yang sudah lebih dewasa, dan mungkin bisa bertemu kembali dengan Helmina di tanah air saya sendiri. Bau tanah basah setelah hujan, suara jangkrik di malam hari, dan deret pintu rumah yang sudah usang, semua itu menyambut saya begitu turun dari bus di terminal kota Weiz. Rasanya aneh, sudah setahun lebih saya nggak menghirup aroma desa yang khas ini. Belanda memang indah, tapi rumah tetaplah rumah. Dari terminal, saya naik ojek langganan yang udah hafal muka saya. Sepanjang jalan, saya celingukan, ngeliatin sawah-sawah yang hijau royo-royo, anak-anak kecil yang main bola di lapangan, tanah dan ibu-ibu yang lagi ngejemur kerupuk di pinggir jalan. Semuanya masih sama, nggak ada yang berubah. Hati saya menghangat. Begitu sampai di depan rumah, ibu udah berdiri di ambang pintu, tangannya terlipat di dada. Senyumnya lebar banget, matanya berkaca-kaca. Saya langsung lari, meluk ibu erat-erat. Aroma masakan ibu langsung bikin perut saya keroncongan. "Fadli, akhirnya pulang juga kamu, Nak," kata ibu, suaranya bergetar. Dia ngelus kepala saya, terus narik saya masuk ke rumah. Malam itu, di ruang tamu yang sederhana, dengan ditemani suara jangkrik dari luar, saya cerita semua petualangan saya di Belanda. Dari mulai susahnya belajar bahasa Inggris, judesnya Helmina, momen-momen lucu waktu kami salah paham, sampai akhirnya dia mulai berubah. Saya cerita semua tentang ketertarikan Helmina pada bahasa Jawa, dan bagaimana saya mengira dia punya perasaan ke saya. Terus, yang paling mengejutkan, "Bu," kata saya, "ternyata Bu Helmina itu keturunan Indonesia. Dia diadopsi sama orang Belanda, dan dia belajar bahasa Jawa itu sebenarnya buat nyari tahu asal-usul keluarganya." Mata ibu melebar, raut mukanya berubah jadi terharu. "Ya Allah, Nduk, kasihan sekali," kata ibu, suaranya pelan. "Jadi semua itu bukan karena kamu, Le?" Dia ngeliat saya sambil senyum jahil. Saya langsung nyengir. "Ya, nggak cuma karena saya, Bu. Dia lagi nyari akarnya sendiri." Saya cerita juga tentang kamus bahasa Jawa Belanda yang Helmina kasih, dan janji dia buat terus belajar, dan kalau suatu hari dia bakal ke Indonesia. Ibu ngangguk-ngangguk, terus ngelus pundak saya. "Berarti kamu sudah jadi bagian dari perjuangan dia, Le. Itu hal yang baik. Semoga dia segera menemukan keluarganya." Hidup di desa kembali ke ritme semula. Saya bantu ibu di sawah, kadang juga bantu-bantu tetangga. Uang hasil kerja di Belanda, saya tabung buat modal usaha kecil-kecilan. Gak banyak, tapi cukup buat awal yang baru. Suatu sore pas saya lagi ngopi di teras, tiba-tiba handphone saya bunyi. Ada pesan masuk, nomor asing. Saya buka. "Apa kabar, Fadli? Ini Helmina. Bagaimana kabarmu di Indonesia?" Jantung saya langsung berdebar. Saya langsung senyum lebar. "Kabarku baik, Bu Helmina. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Ibu bagaimana?" Balas saya cepat. Nggak lama ada balasan lagi. Kali ini bukan tulisan, tapi voice note. Saya tekan play. "Fadli, kulosae. Pak Budi sampun cerita bab sampeyan." "Saya baik, Pak Budi sudah cerita tentang kamu." Suara Helmina. Dia ngucapin bahasa Jawa dengan logat yang masih kaku, tapi jelas dan dia berhasil membuat kalimat lengkap.
Saya ketawa sendiri. Dia benar-benar nggak nyerah. Saya akan terus belajar, Fadli. Dan saya belum lupa janji saya. Tunggu saya. Pesan itu menutup percakapan kami malam itu. Senyum saya nggak luntur sampai pagi. Mungkin perjalanan saya di Belanda sudah berakhir. Tapi kisah saya dengan Helmina dan juga pencarian akarnya rasanya baru saja dimulai. Saya nggak tahu kapan kami akan bertemu lagi, di mana, atau dalam kondisi apa. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Ada Helmina di sana, di ujung dunia sana, yang sedang berjuang menemukan siapa dirinya. Dan entah kenapa, saya yakin suatu hari nanti, jejak akar yang dia cari akan membawa kami bertemu kembali. Mungkin bukan lagi sebagai TKI dan atasannya, tapi sebagai dua manusia yang pernah menemukan ikatan tak terduga di negeri kincir angin, dan kini sama-sama kembali ke akar.